Iya, pertandingan ini sangat kontroversial ya. Wasitnya berat sebelah sama tuan rumah Aceh dan akhirnya kena pukul sama Sulawesi Tengah. Pola netizen yang tercinta. Netizen yang berbakti riuh di media sosial memperbincangkan pertandingan Aceh versus Sulawesi Tengah viral gara-gara keputusan kontroversi wasit hingga sang wasit KO dibogem pemain. Aceh lolos ke semifinal PON 2024 setelah tim Sulawesi Tengah menolak melanjutkan pertandingan dan akhirnya kalah WO di perempat final. Beragam reaksi netizen yang budiman pun bermunculan mengomentari kejanggalan kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto yang dianggap berat sebelah hingga akhirnya wasit dibogem pemain Sulteng dan harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden kontroversial di PON 2024 ini mendapatkan banyak reaksi dari netizen yang berbakti di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Miris ngelihatnya. Di saat timnas Indonesia dan juga PSSI lagi bebenah, lagi nyari prestasi di kancah dunia, ini di PON malah ada tragedi yang sangat memalukan. Sangat miris ngelihatnya. Pertandingan antara tadi tuan rumah dan juga Sulteng di sepak bola PON itu sangat banyak banget keputusan wasit yang sangat kontroversial, yang sangat merugikan pihak Sulteng. Ya mereka ini masih anak-anak muda. Ya gak usah lah ada mafia-mafia, gak usah lah ada kecurangan-kecurangan. Ya gue juga kalau jadi pemain Sulteng udah gue tonjok itu wasit. Bahkan tadi gue lihat head coach dari Sulteng ini udah manggil para pemainnya untuk memberhentikan atau tidak melanjutkan pertandingan ini setelah pemain Sulteng mendapat kartu merah yang kedua. Ayolah, kita majukan sepak bola Indonesia. Kalau kayak gini terus mau gimana? Mereka ini masih anak muda dan mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Sekelas PON, wasitnya kayak gini. Memalukan, miris, sangat miris. By the way, Wilujeng Sumping emas untuk sepak bola putri Jawa Barat. Selamat, congrats bro. Keren, Jawa Barat juara. Siap. Kali ini cabur sepak bola putra di PON Aceh. Benar-benar wasit asal Sumatera Selatan ini benar-benar di luar nalar, memberi banyak keuntungan bagi tuan rumah Aceh. Wasit kontroversial PON terancam hukuman seumur hidup. PSSI menegaskan akan melakukan investigasi atas insiden pemukulan yang menimpa wasit Eko Agus Sugiharto kalau memimpin laga Aceh versus Sulawesi Tengah. Mereka menduga pemukulan itu memang diawali dari performa buruk wasit Eko yang mengambil sejumlah keputusan kontroversial. Sanksi berat bakal dijatuhkan PSSI jika nanti wasit Eko terbukti terlibat dalam match fixing seluruh pihak yang main mata. Ditegaskan Ketua Umum PSSI Pak Erik juga akan mendapatkan sanksi berat jika terbukti bersalah. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak adil menjadi materi serius untuk ditelaah. Sama halnya dengan reaksi pemain yang mukul akan mendapatkan sanksi oleh PSSI. Ketika memimpin laga, sejumlah keputusan Eko begitu kontroversial. Bahkan aksi pemukulan pemain Sulteng Muhammad Rizky diawali dari keputusan Eko yang tak tepat ketika ada pemain Aceh Mahyudin melakukan diving di kotak terlarang Sulawesi Tengah. Tapi Eko malah menuju titik putih tanpa terjadinya pelanggaran dan penalti. Disinilah momennya Rizky marah hingga akhirnya memukul wasit hingga KO dan harus dibawa ke ambulan untuk diberikan perawatan lebih lanjut sebelum insiden itu. Eko juga mengambil dua keputusan kontroversial yang membuat Sulteng marah. Pada akhirnya pemain Sulteng WO atau tidak mau melanjutkan pertandingan hingga selanjutnya mereka nyatakan kalah. Perlu diketahui di menit akhir wasit memberi dua penalti ke Aceh. Pertama tidak masuk, kedua adalah yang diduga handsball terus masuk. Wasit ini benar-benar di luar nalar ya. Pemain Aceh yang cuma kocak-kacik di kotak penalti lawan dikasih penalti. Waduh. Beberapa komentar netizen pada pertandingan PON cabur sepak bola ini, kalau nggak kena bogem nggak bakalan viral sih, walaupun udah jelas kecurangannya. Kawal terus kasus Rizky hingga wasitnya dicabut lisensinya. Ini saya juga emosi lihat kepemimpinan wasit yang berpihak ke tuan rumah. Nyata sekali berpihaknya. Jangan-jangan wasit tersebut sudah disuap tuan rumah. Makanya begitu kena smackdown sama pemain Sulteng sangat puas. Wajar kan muka lo dibogem walau aja lo dikeroyok 11 pemain. Kalian gimana guys dengan kepemimpinan wasit ini? Benar-benar kontroversial. Komen, mari kita diskusi. Wasit lagi dan lagi ya, ada viral wasit yang memimpin
pertandingan PON Aceh, yaitu yang mempertemukan PON Aceh versus Sulteng Sulawesi Tengah guys ya, dimana kepemimpinan wasit ini sangat-sangat mengecewakan guys. Bahkan mantan pemain timnas Indonesia Zulkifli Syukur sampai turun tangan guys, karena memang di sini ada keputusan yang sangat patut dipertanyakan, yaitu tidak ada pelanggaran tapi menunjuk titik putih yang sangat merugikan guys ya. Bahkan sang wasit dipukul oleh pemain dari Sulteng sehingga harus diangkut dan dilarikan ke rumah sakit karena mungkin agak serius, karena ini pukulan terkuat di bumi guys ya. Jadi lagi-lagi ini pelajarannya buat kita, khususnya pencinta sepak bola dan juga untuk para pengurus terutama PSSI, bagaimana ini wasit-wasit lokal, wasit-wasit di liga-liga kita kok masih seperti ini ya, masih seperti ini. Bahkan ya udah dibantu sama VAR aja masih ada belum 100% wasit bisa maksimal ya. Iya baru dah pokoknya namanya di liga kita mah. Sok komen-komen baru dah kumaha ta menurut marane. Lagi rame soal wasit PON antara Aceh melawan Sulawesi Tengah dipukul. Ya, pertandingan ini sangat kontroversial ya. Wasitnya berat sebelah sama tuan rumah Aceh dan akhirnya kena pukul sama Sulawesi Tengah. Akhirnya Pak Erick Thohir bereaksi akan mengusut tuntas kasus ini. Ya, bukan cuma pemain yang mukul wasit yang akan dievaluasi, wasitnya pun akan dituntut dan diperiksa. Bahkan wasit Eko terancam sanksi seumur hidup, nggak bisa memimpin pertandingan lagi. Padahal kalau kita lihat ya, data statistik wasit ini dia lisensi A loh, lisensi A ya, lisensi A PSSI, artinya dia bisa memimpin pertandingan Liga 2 bahkan. Tapi kok begini kualitasnya? Makanya kalau kalian yang nonton Liga 2, Liga 3, kalian pasti sering nonton hal ini terjadi di Liga 2, Liga 3. Di Liga 3 2022, 4 pertandingan Farmel FC itu wasitnya kontroversi, viral. Nah kemarin Liga 3 2024 itu wasitnya Farmel FC juga kontroversial melawan Persiba Bantul, sampai akhirnya Persiba melaporkan wasit Farmel FC. Sementara di Liga 2 2017 PSPS Pekanbaru dicurangi wasit sampai mengancam pindah ke Liga Malaysia. Padahal PSPS 2017 itu adalah tim jago kandang, tak pernah terkalahkan di luar kandang, jago tandang. Tapi karena kepemimpinan wasit, mereka dicurangi, gagal di 8 besar sampai mengancam pindah ke Liga Malaysia. Nah pertanyaanku, si Dungu ini ngikutin nggak? Rocky Gerung ngikutin nggak kau soal Liga 3 ada begini, Liga 2 ada begini, sampai di PON begini? Nggak ngikutin kan? Nol pengetahuanmu soal sepak bola, jadi nggak usah sok-sokan komen tentang timnas Indonesia ya. Kau tuh nol ya, salam. Yang lagi rame, 8 besar PON antara Aceh dan Sulawesi Tengah, yang kemudian ramai gara-gara ada pemain dan insiden pemain Sulteng kemudian memukul wasit. Terlepas bahwa memukul wasit adalah perbuatan yang salah, tapi di sini tentu wasit punya peran yang sangat krusial kenapa pertandingannya bisa jadi kacau. Dan kalau kalian lihat, kebetulan saya menonton gitu ya, memang wasitnya berat sebelah dan cenderung memihak Aceh, karena saya lihat beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang krusial yang dilakukan oleh pemain Aceh tidak diberikan hukuman dan tidak berikan kartu. Sementara pemain Sulteng sampai 3 kartu merah, dikasih penalti juga untuk Aceh, kemudian harus perpanjangan 2 kali 15 menit yang kemudian, dan itu membuat pemain Sulteng mundur dan dinyatakan kalah karena WO. Terlepas dari itu semua, saya tetap respect pada teman-teman Sulteng. Suka nih. Kembali ya, terjadi suatu insiden di PON Aceh. Kemarin ya, gue bikin video. Itu wasit diajak berantem, diajak ribut sama official pelatih. Sekarang wasit di lariat ya sama Rai Kage nih. Ditumbuk brother, ditumbuk. Ini udah bukan dipukul lagi, ini udah ditumbuk. Ini tuh diangkut sadana kalau udah bedar. Parahnya lagi ya. Ini wasitnya nih sampai nggak sadarkan diri boy. Kita doakan semoga aman-aman aja nih si wasit ya. Selidik punya selidik ya. Gue cari tahu, katanya wasitnya ini bertindak tanda kutip berat sebelah boy. Lebih memihak ke
Aceh ya. Ini BTW pertandingan Aceh lawan Sulteng ya. Gue juga kagak terlalu ngikutin. Gini ya boy ya, gue bukan orang Aceh maupun orang Sulteng nih. Gue cuma ngingetin aja, walaupun keputusan wasit itu tidak bisa lu terima, bukan langkah seperti ini boy yang lu ambil. Gue tau mungkin lagi apa ya, lagi menggebu-gebu gitu, lagi membara nih emosi di dada ya. Cuma ya ini membuktikan bahwa untuk menjadi seorang pemain profesional nanti, atlet pon, lu butuh yang namanya attitude ya, attitude. Lu inget gak videonya Egy Melgiansyah ya, yang waktu itu dia sempat minta pertandingan berhenti. Gue lupa tahun berapa ya, dimana dia minta wasit tuh fair gitu. Itu langkah yang harus diambil tuh yang kayak gitu, bukan main hakim sendiri begitu boy. Susah emang kalau Shaolin Monks nih, susah Shaolin Monks, susah berteman dengan Liu Kang gitu loh. Kenapa sih bro, kenapa sih bisa ada pertandingan yang damai gitu, yang damai. Alah, berbenah. Kalau kita berkaca ke timnas kita yang udah makin berkembang jauh lebih baik, sedangkan dari akar Liga Ligue 1 terus pertandingan sekelas PON, masa begini sih boy? Nggak baik, ini nggak baik bro.